الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله. Di sini muallif rahimahullah taala mulai membawakan tentang pembatal-pembatal keislaman. Beliau mengatakan, "I'lam anna nawaqidhal islami 'asharatu nawaqid." Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya pembatal keislaman itu ada 10. Al-awwal, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah ta'ala. Yang pertama adalah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala sesuatu selain daripada kesyirikan liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sungguh orang-orang zalim itu mereka tidak mendapatkan penolong sama sekali. Kemudian kata beliau, wa minhu adzabhu li ghairillah. Wa minhu itu dari di antara bentuk kesyirikan tersebut adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kama yadbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang berkorban menyembelih hewan untuk jin atau untuk kuburan. Wa ashharuha asyirku fi ibadatillah, dan yang paling masyhur adalah kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan bahwa pembatal keislaman pertama adalah asyirk fi ibadatillah. Setiap muslim hendaknya dia senantiasa takut akan agamanya. Hendaknya dia senantiasa memikirkan bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Yaqub alaihi salam, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut." Adakah kalian hadir menyaksikan ketika kematian datang kepada Nabi Yaqub alaihissalam? Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian ibadahi sepeninggal aku nantinya? Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan Nabi Yaqub alaihissalam ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran sebagai ibrah bagi kita, sebagai pelajaran bahwa seharusnya inilah yang harus kita khawatirkan. Bagaimana akidah, bagaimana agama mereka nantinya.
bukan bagaimana mereka makan, bagaimana mereka tinggal, karena itu semuanya telah dijamin oleh Allah SWT. Setiap makhluk rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang justru diperhatikan, yang harus kita khawatirkan adalah bagaimana tentang kelangsungan akidah mereka, bagaimana kelangsungan agama mereka, karena itulah yang akan menentukan kebahagiaan ataupun kesengsaraan di akhirat nantinya. Allah SWT juga berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, hendaknya mereka khawatir kalau sekiranya nanti mereka meninggalkan dzurriyyatan, keturunan-keturunan yang dhi'afa, yang lemah. Khafu 'alaihim, khawatirlah atas mereka. Lemah di sini yang dikhawatirkan adalah lemahnya akidah. Hendaknya kita khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah akidahnya. Dan begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah anak-anak keturunanku an na'budal asnam, jangan sampai kami menyembah berhala. Wajnubni artinya jauhkanlah aku, singkirkanlah aku, jangan sampai beribadah kepada berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan sebahagian banyak dari manusia. Ini Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW pun mengkhawatirkan hal ini atas umatnya. Nabi SAW juga mengkhawatirkan hal ini atas umatnya. Innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Sungguh nanti akan terdapat fitnah, ujian, cobaan yang dapat menggoyahkan akidah, keyakinan seorang manusia, kaqita'il lailil mudlim, seperti halnya penggalan malam yang sangat gelap. Sampai-sampai kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang bisa saja dalam beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari dia beriman, tapi paginya sudah kufur kepada Allah SWT. Yabi'u dinahu bi'awadin minad dunya, di mana dia menggadaikan agamanya dengan kehidupan dunia. Dia gadaikan agamanya, dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa fitnah tersebut, ujian, cobaan yang dapat menggoyahkan akidah tersebut, kaqita'il lailil mudlim, seperti penggalan malam yang sangat gelap, di mana saat itu seorang tidak tahu kemana dia hendak melangkah, sudah tidak jelas lagi apa yang akan dia tempuh. Ini ibaratnya, dan ini yang kita rasakan saat ini. Saking banyaknya pemahaman-pemahaman sehingga manusia banyak yang menjadi bingung, tidak jelas mana yang benar. Nah, ini telah digambarkan oleh Nabi SAW, kaqita'il lailil mudlim, seperti penggalan malam yang sangat gelap. Bahkan kalau seorang itu mengeluarkan tangannya, dia tidak dapat melihat tangannya karena saking gelapnya. Nah, ini ibarat kondisi manusia di tengah fitnah yang sangat kuat tersebut. Saking kuatnya dia tidak tahu kemana hendak melangkah. Saking kuatnya di pagi hari dia beriman, sorenya dia sudah kafir.
Atau sebaliknya, sorenya dia beriman, paginya sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar ada kekhawatiran dalam diri manusia tersebut, sehingga mereka hendaknya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan. Karena itulah di antara banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, di antara banyak doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang hamba telah ada di dalam dirinya kekhawatiran terhadap agamanya, kekhawatiran bagaimana penghujung dari kehidupannya, maka dengan itu tentu dia akan berupaya mencari sebab yang dapat mendatangkan keselamatan bagi agamanya, bagi dirinya, yang dapat mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya. Pasti dia akan melakukan hal tersebut. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, anna nawaqid al-Islam asyaratu nawaqid. Pembatal keislaman ada 10. Yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, ini adalah yang terbesar, yang paling kuat pengaruhnya. Karena sesungguhnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa nawaqidul Islam kathiratun, pembatal keislaman itu sangat banyak. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pembatal keislaman itu sampai berjumlah 400 pembatal. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab hanya menyebutkan 10. Apa yang beliau sebutkan ini adalah pokok-pokoknya, pokok-pokok pembatal keislaman, yang daripadanya bercabang seluruh pembatal-pembatal keislaman yang lainnya, yang sangat banyak jumlahnya. Di sini beliau mengatakan, an-naqidul awwal, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembatal keislaman ini, yaitu kesyirikan ini, adalah akhtarun nawaqid, pembatal keislaman yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya, yaitu apa? Kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya adalah at-tadallul wal khudu', merendahkan diri serta tunduk. Ini makna ibadah secara bahasa, yaitu at-tadallul wal khudu', merendahkan diri dan tunduk. Adapun secara syariat,
ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qawlin aw fi'lin zahirin wa batinin. Ismun jami' itu satu bentuk penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ini ibadah. Itu ismun zahir, segala macam bentuk penamaan yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini dapat kita pahami bahwa ibadah itu haruslah berlandaskan kepada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Karena di sini beliau mengatakan likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tidaklah mungkin seseorang mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah, melainkan dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah merupakan isyarat bahwa ibadah tersebut harus berlandaskan kepada dalil. Ini adalah pengertian ibadah yang menyeluruh. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan Allah mencintainya, atau Allah menyebutkan ganjaran bagi yang melakukannya, atau Allah menyebutkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya, ini adalah indikator bahwa itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah dan itu adalah merupakan ibadah. Contoh seperti Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan sesungguhnya Rabb kalian telah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Kemudian setelah Allah mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa ibadah doa itu adalah merupakan ibadah. Contoh lain, Allah sebutkan ganjaran seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ini menunjukkan bahwa bersuci, bahwa bertaubat itu adalah merupakan ibadah. Karena Allah mengatakan apa? Yuhibbu, Allah mencintainya. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, baik itu pemberitaan bahwa Allah menyukai pelakunya, atau Allah menyebutkan hukuman bagi yang meninggalkannya, atau Allah menyebutkan ganjaran pahala yang didapatkan oleh pelakunya, maka ini adalah merupakan indikator bahwa itu adalah merupakan ibadah. Baik itu merupakan perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Adapun kesyirikan, syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairi Allah ta'ala. Syirik adalah memalingkan, memperuntukkan
suatu apapun dari ibadah tersebut bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh lagi, syirik adalah memalingkan atau memperuntukkan suatu jenis apapun dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ibadah tersebut sangat banyak macamnya yang terdapat di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka siapapun yang memalingkan, memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan keburukan-keburukan mereka dari manusia dan tidak menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Maha mengetahui, padahal Allah adalah zat yang lebih berhak mereka takut kepadanya. Allah juga menyebutkan yakhafuna rabbahum. Mereka takut kepada Rabb mereka. Ini menunjukkan bahwa di antara ibadah itu adalah al-khauf. Sebagaimana di antara ibadah ada juga ar-raja, pengharapan. Siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Contoh seperti rasa takut. Karena takut ini adalah merupakan ibadah hati, terkait dengan hati. Karena ini adalah merupakan ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah boleh seseorang itu takut kepada makhluk di dalam hal-hal yang bukan di dalam batas kemampuan makhluk tersebut. Seperti khawatir atau takut kepada makhluk kalau sekiranya dia tidak memberikan rezeki lagi kepada dirinya. Ini tidak boleh, karena sesungguhnya yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur rezeki adalah Allah, maka kekhawatiran untuk tidak mendapatkan rezeki itu tidaklah boleh kepada makhluk. Karena yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir apa? Takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami pula yang memberikan rezeki kepada mereka. Maka atas dasar ini pula lah para ulama tidak membolehkan memutuskan keturunan. Yang diperbolehkan apa? Mengatur jarak kelahiran. Ini yang boleh. Jika sekiranya memang ada dampak buruk kepada kesehatan,
Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat bahwa menyusui itu berapa lama? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu menyusukan anaknya 2 tahun. Nah, biasanya dalam masa menyusui ini jarang terjadi apa? Kehamilan. Jadi kalau sekiranya ada dampak buruk untuk si ibu atau ada dampak buruk untuk anak yang baru saja lahir, maka diperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran, tapi tidak boleh memutus. Ini sudah 2 orang yang kita miliki saat ini. Sudah tidak usah punya anak lagi. Ini tidak boleh. Kalau tidak ada sebab-sebab syar'i. Kalau hanya sebatas kekhawatiran tidak dapat membiayai pendidikan mereka, tidak dapat memberikan makanan kepada mereka, maka ini adalah rasa takut yang tidak boleh. Justru kalau sekiranya rasa takut tersebut kita biarkan, maka itu akan menyebabkan kita terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperbolehkan di sini adalah mengatur jarak kelahiran. Atau juga rasa takut ketika seseorang itu berjalan di dalam kegelapan malam. Sehingga ketika dia melewati pohon yang besar, dia kadang-kadang mengatakan permisi ataupun yang semisalnya. Ada yang seperti ini? Ada. Kalau ketika dia mengatakan permisi, lalu ada yang menjawab silahkan. Ini juga yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dahulunya. Ketika mereka melewati suatu lembah, mereka meminta perlindungan. Mereka mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihim. Aku berlindung dengan pimpinan pemilik lembah ini dari gangguan rakyatnya yang bodoh. Ini juga dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dahulunya. Kita tanyakan, siapa yang dapat menimpakan madarat, siapa yang dapat memberikan manfaat? Makhluk sama sekali tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat menimpakan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang merupakan kesyirikan. Ada tak di antara kaum muslimin yang mengucapkan amin amin? Ada tak? Amin amin. Ada. Amin amin. Amin amin, jangan sampai seperti itulah. Ada tak? Seperti itu. Ada. Ada tak kekhawatiran, keyakinan di dalam diri mereka ketika mengucapkan amin amin itu jangan sampai mereka mendapatkan hal tersebut? Ada tak keyakinan di dalam diri mereka kalau mereka sudah mengucapkan amin amin, insya Allah mereka tidak akan terkena itu? Ada tak keyakinan seperti itu? Artinya kalau mereka tidak mengucapkan amin amin, bisa jadi mereka terkena. Ada tak keyakinan seperti itu? Ada. Ada di antara masyarakat yang beranggapan
Kalau melihat sesuatu ucapkan amin amin, jangan sampai seperti itu. Karena kalau tidak mengucapkan amin amin nanti bisa jadi dia terkena hal yang serupa. Ini juga merupakan rasa takut yang merupakan kesyirikan. Jadi ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu sangat tersembunyi, sangat banyak bentuknya. Banyak di antara manusia yang tidak menyadarinya. Ini baru dalam apa? Dalam rasa takut saja. Karena perlu kita jelaskan kepada iman azanillah bahwa rasa takut itu ada yang merupakan rasa takut yang tabi'i, yang kedua ada rasa takut yang merupakan ibadah. Rasa takut yang merupakan sifat tabiat manusia itu boleh, seperti orang yang takut di tempat ketinggian, dia takut jatuh. Ini adalah merupakan naluri tabiat manusia, fitrah manusia, ini boleh. Sehingga dia tidak pergi ke tempat-tempat yang tinggi, ini boleh. Rasa takut ketika kenalan dengan singa, walaupun singa itu tersenyum, tapi tidak ada yang mau mendekati singa. Ini naluri manusia atau tidak? Naluri, tabiat manusia. Ini pelakunya tidak berdosa, karena ini merupakan tabiat. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang memiliki penyakit kusta, jauhilah orang yang memiliki penyakit kusta sebagaimana kamu berlari menjauhi singa. Ini menunjukkan bahwa memang fitrah manusia itu takut kepada binatang buas. Ini fitrah, ini boleh. Adapun takut yang merupakan ibadah adalah rasa takut terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bukanlah kemampuan makhluk, tapi itu adalah merupakan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut dalam hal-hal tersebut itu adalah merupakan ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, rasa takut itu ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama rasa takut yang merupakan naluri, fitrah, tabiat manusia, ini boleh bagi makhluk. Adapun yang kedua adalah rasa takut yang merupakan ibadah, maka ini tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain di antara bentuk ibadah dan juga merupakan ibadah hati, yaitu rasa cinta, al-mahabbah, kecintaan. Ini adalah merupakan ibadah. Maka kecintaan seseorang terhadap sesuatu itu haruslah mengikuti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintaan seorang kepada sesuatu itu haruslah mengikuti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in.
tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada rasa cintanya kepada ayahnya, kepada anaknya, bahkan kepada manusia secara umumnya. Karena apa? Karena kecintaannya mengikut kepada kecintaan kepada Allah. Bagaimana hal tersebut? Yaitu kalau dia dapati, kalau misalkan dia menginginkan sesuatu, maka dia akan gandengkan hal tersebut terlebih dahulu. Dia akan perhatikan apa yang dia cintai tersebut terlebih dahulu. Apakah yang dia inginkan ini dicintai oleh Allah atau tidak? Kalau ternyata apa yang dia inginkan tersebut dicintai oleh Allah, maka dia akan lakukan. Tapi kalau sekiranya apa yang dia cintai tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun dia sangat menginginkannya, apa yang akan dia lakukan? Dia tetap lakukan atau dia tinggalkan? Dia akan tinggalkan. Karena yang lebih dia kedepankan adalah cinta Allah. Maka dia akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan dia pun akan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang misalkan ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya, atau seorang ibu yang berkata kepada anaknya, atau seorang suami yang berkata kepada istrinya, atau janganlah suami, seorang wanita yang sedang dilamar, dia berkata kepada orang yang melamarnya, kalau kamu ingin menikahi saya, ketahuilah bahwa saya tidak suka orang yang sholat. Maka kalau kamu ingin menikah dengan saya, kamu tidak boleh sholat. Kemudian laki-laki ini mengatakan, oke, saya terima, saya tidak akan sholat. Dalam kasus seperti ini, mana yang dia lebih kedepankan, cintanya kepada Allah atau cintanya kepada wanita tersebut? Nah, ini cinta kepada wanita. Nah, memperuntukkan kecintaan tersebut yang merupakan ibadah kepada makhluk dalam hal seperti ini, itu adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kepada iman azza Allah iyyakum itu tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Ibadah tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ya, Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika," dan sungguh telah diwahyukan, disampaikan kepadamu, la in asyrakta, dan begitu pula kepada nabi-nabi terdahulu sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka Allah akan hapuskan seluruh amal perbuatanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa la takunanna minal khasirin.
Ini syarat yang pertama. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syuraka wa 'ani syirki." Sesungguhnya aku adalah zat yang paling kaya, yang tidak butuh kepada sekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan suatu amal perbuatan, suatu amal ibadah, namun dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka Allah akan tinggalkan dia, dan begitu pula Allah akan tinggalkan sekutuannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali ketika seseorang itu ikhlas. Syarat yang kedua, agar suatu ibadah itu dapat diterima adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat yang kedua ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan, syahadat Muhammad Rasulullah. Ini konsekuensinya. Kalau kita memang benar-benar mengaku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar Rasul utusan Allah, maka di dalam beribadah pun kita harusnya mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensinya. Kalau memang kita beriman, yakin bahwa beliau ini adalah Rasul utusan Allah, karena apa yang beliau ajarkan pasti itulah yang Allah ajarkan, karena beliau seorang Rasul. Beliau yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia. Kalau ada orang yang bersikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu, kemudian dia tidak mengikutinya, justru mencari cara yang lain, maka ini bukanlah sikap seorang mukmin, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, dia masih mencari-cari ketetapan yang lain. Ini bukan sikap seorang mukmin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengikuti suatu amalan laisa alaihi amruna, yang sama sekali tidak kami ajarkan, bukan termasuk dari apa yang diajarkan di dalam agama, fahuwa raddun, maka sesungguhnya amalan tersebut tertolak. Fahuwa raddun atau fahuwa mardudun. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa di antara syarat diterimanya amal tersebut adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama Islam, membuat ritual-ritual baru di dalam agama Islam, maka sesungguhnya dia
faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berkhianat atas risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sungguh aku telah sempurnakan bagi kalian agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah meridai Islam sebagai agama untuk kalian. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kata Imam Malik, maka segala sesuatu yang pada hari ayat itu diturunkan bukan merupakan bahagian dari agama, maka begitu pula saat ini tidak dapat kita katakan merupakan bahagian dari agama. Apa yang pada saat ayat itu diturunkan oleh Allah SWT adalah merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu pula lah yang saat ini kita yakini sebagai agama. Ya, jadi kalau ada orang yang masih beranggapan bahwa ada hal-hal baik lainnya, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun dia mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, maka orang ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah orang yang lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Kemungkinan yang kedua, dia beranggapan bahwa Rasulullah SAW ada yang beliau sembunyikan. Maka ini tentu adalah kedua-duanya adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan menyembunyikan sesuatu, ketika ada satu kesalahan saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, langsung turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat sikap Rasulullah SAW ketika datang kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum, dan saat itu Rasulullah SAW tengah sibuk mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, di mana beliau ini adalah orang yang buta. Saat itu Rasulullah SAW menampakkan sikap yang kurang suka dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, karena beliau sedang mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Saat itu apakah Abdullah bin Ummi Maktum tahu atau tidak? Dia tidak tahu. Dia tidak melihat perubahan wajah Rasulullah SAW. Dia adalah orang buta. Dan Rasulullah pun tidak mengemukakan dengan lisannya, namun hanya perubahan di wajah beliau yang tampak. Allah langsung turunkan abasa wa tawalla, aja'ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, amma man istaghna fa'anta lahu tasaddaq. Allah langsung turunkan abasa wa tawalla. Dia berbuka masam dan dia berpaling. Kapan? Aja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta kepadanya. Kata Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah dia mengetahui bisa jadi orang buta ini dia justru dapat mengambil manfaat. Adapun orang-orang yang mereka menyombongkan dirinya ini, orang-orang yang merasa tidak butuh dengan apa yang dia dakwahi ini, engkau justru malah gigih mendakwahi mereka. Padahal yang buta ini
dia bisa jadi dia yang lebih dapat mengambil manfaat. Di sini lihat perubahan muka saja yang ditampakkan oleh Rasulullah, Allah turunkan teguran. Apalagi kalau sekiranya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, pasti akan langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, membuat perkara-perkara baru di dalam agama, ritual-ritual baru di dalam agama, maka dia hanya punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi dia beranggapan dia lebih tahu dari Rasulullah SAW, atau kemungkinan yang kedua, dia beranggapan bahwa ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi dari apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa jelaslah bagi kita penting untuk mengenal kesyirikan dan berbagai macam jenis-jenis kesyirikan, karena kesyirikan tersebut dapat menggugurkan segala amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kesyirikan. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 18, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang sama sekali tidak dapat memberikan madarat, tidak pula dapat memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan orang-orang ini mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya, dalam surat Saba ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh." Katakanlah, Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Katakanlah, berdoalah kalian, memintalah kalian kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian anggap mereka itu dapat memberikan manfaat, dapat menghilangkan madarat. Mereka itu, kata Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak memiliki sedikit apapun di langit dan di bumi. Karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Zat yang menciptakan ini semuanya, dialah sebenarnya zat yang layak untuk diibadahi. Maka kalau kita perhatikan, Allah selalu menggiring akal manusia untuk berpikir, apakah zat yang tidak dapat melakukan apa-apa, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menimpakan madarat, tidak memiliki apa-apa, apakah layak mereka itu untuk diibadahi? Allah mengiring pemikiran manusia. Apakah patung-patung, benda-benda yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, apakah mereka layak untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah menggiring akal manusia bahwa sebenarnya yang layak untuk diibadahi itu adalah Zat yang maha sempurna, Zat yang maha memberikan manfaat, Zat yang dapat menyingkapkan madarat, Zat yang dapat melakukan segala-galanya. Dialah satu-satunya Zat yang hak untuk diibadahi. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW,
kita perhatikan ayat-ayat tersebut umumnya mengajak manusia untuk berpikir bahwa yang hak untuk diibadahi itu sebenarnya adalah Zat yang maha sempurna. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirik ada dua macam jenisnya. Syirik ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah syirik akbar, dan yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar adalah memperuntukkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaku syirik akbar ini keluar dari agama Islam. Dia diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Dia akan kekal di dalam neraka. Seluruh amal perbuatannya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik akbar. Dan syirik akbar ini sangatlah berat, sangat berbahaya. Kenapa? Yang pertama, karena syirik akbar dapat menjadikan pelakunya menjadi kafir, jadi murtad, keluar dari agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, pelaku syirik akbar akan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga, dan tempat kembalinya adalah ke dalam neraka. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan maghfirah, ampunan bagi pelaku syirik tersebut kalau sekiranya dia meninggal dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pelaku kesyirikan yang kemudian dia menyadari kesalahannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syirik akbar juga sangat berbahaya. Yang keempat, karena apa? Karena syirik akbar tersebut dapat menghapuskan segala amal perbuatan, dapat menghapuskan segala amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan 66 tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum engkau, la in asyrakta, kalau sekiranya engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya akan dihapuskanlah segala amal perbuatanmu dan engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jenis yang kedua dari kesyirikan adalah syirik asghar, syirik kecil. Syirik asghar ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa huwa ma warada fil kitab was sunnati tasmiyatuhu syirkan. Segala sesuatu yang di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW disebut dengan kesyirikan, itu segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah sebagai kesyirikan, akan tetapi terdapat dalil
yang menunjukkan bahwa pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Ini adalah syirik asghar. Segala sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah sebagai kesyirikan, segala sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah sebagai kesyirikan, akan tetapi ada dalil yang menunjukkan bahwa pelakunya tidak sampai keluar dari agama Islam. Inilah yang disebut dengan syirik asghar. Seperti syirik di dalam ucapan, seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Atau yang kedua seperti syirik khafi, syirik tersembunyi yang ada di dalam hati, seperti sikap riya. Ini adalah merupakan syirik yang tersembunyi. Ini juga merupakan masuk ke dalam golongan syirik asghar. Begitu pula di antara syirik khafi adalah seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan dunia. Contoh, orang yang sholat duha agar dilapangkan rezekinya. Ada? Dia banyak sholat duha, tapi keyakinannya apa? Agar mudah rezekinya. Ini salah. Justru seharusnya dia melaksanakan sholat duha, tujuannya bukan semata-mata agar dibukakan rezekinya, tapi justru karena Allah perintahkan hal tersebut, dan hal itu juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bitalat." Sahabatku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Aku tidak akan tinggalkan 3 hal tersebut. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepadaku untuk apa? Untuk melaksanakan salat witir. Yang kedua, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Yang ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Rakaatai duha, melaksanakan 2 rakaat salat duha. Jadi seharusnya kita melaksanakan salat duha karena apa? Karena itu perintah Allah, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan tujuannya untuk apa? Untuk dibukakan rezeki. Ini juga diantara dia syirik khafi yang tersembunyi. Apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik khafi? Atau apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar tadi, syirik besar dan syirik kecil? Perbedaannya sangat banyak. Yang pertama, syirik akbar pelakunya itu murtad, keluar dari agama Islam. Tapi syirik khafi pelakunya tidak sampai jatuh kepada
kemurtadan, tidak sampai murtad keluar dari agama Islam. Yang kedua, syirik akbar itu menggugurkan seluruh amal perbuatan. Adapun syirik asghar tidak sampai menggugurkan seluruh amal perbuatan. Pengaruhnya hanya sebatas perbuatan syirik itu saja. Contoh seperti seorang yang salat karena ria, ingin dilihat, dipuji oleh orang lain, pengaruhnya hanya terbatas pada salat yang dia lakukan itu saja, tidak kepada amal-amal yang lain. Yang ketiga, syirik akbar itu menjadikan darah seorang muslim menjadi halal. Dia diperintahkan untuk dibunuh, diminta untuk bertobat kepada Allah. Kalau dia tidak mau bertobat maka dibunuh. Ini pula lah yang diperlakukan oleh para khulafa dahulunya, membunuh setiap tukang sihir dan dukun, tukang sihir yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Setelah mu'allif rahimahullah ta'ala tadi menyebutkan bahwa di antara pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku billah, dan beliau menyebutkan dalilnya. Beliau mengatakan wa minhu adzabhu li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan tersebut adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Penyembelihan yang sifatnya ibadah, ini yang pertama. Yang kedua adalah penyembelihan yang bukan merupakan ibadah. Penyembelihan yang merupakan ibadah adalah penyembelihan yang tujuannya untuk mendekatkan diri, mengharapkan manfaat, ataupun untuk menjauhkan madarat. Maka ini adalah penyembelihan yang merupakan ibadah. Penyembelihan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri. Penyembelihan ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku itu siapa? Lillah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah semata-mata hanya karena Allah, dan sembelihlah juga semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang menyembelih kerbau, menyembelih kambing, atau menyembelih ayam, kemudian dia untukkan ke kuburan-kuburan, atau dia hanyutkan kepala hewan yang dia sembelih tadi, apakah itu di laut atau dia hanyutkan di sungai, di danau, yang tujuannya agar terhindar dari mara bahaya. Lihat prosesi-prosesi di berbagai macam daerah, ada yang namanya larungan ataupun yang lainnya.
Mereka menyembelih hewan, kemudian mereka hanyutkan agar terhindar dari apa? Dari mara bahaya. Maka ini adalah merupakan syirik akbar. Ada pula yang menyembelih kemudian dia tanam kepala hewan yang dia sembelih itu di pondasi tiang. Ada tak? Ada. Apakah itu rumah atau orang yang membangun jembatan? Ada ritual dulu. Ritual disembelih kemudian ditanam. Berharap apa? Agar bangunan itu kuat. Ini juga merupakan syirik karena bentuk penyembelihan ini adalah merupakan ibadah. Menyembelih hewan tujuan untuk mendekatkan diri itu adalah merupakan ibadah dan tidak boleh kecuali hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan menyembelih dabiah ayam? Ya, kan dabiah ayam. Baik. Biasanya ayam mandi dabiah itu ayam apa saja atau ayam tertentu? Pasti ayam hitam. Iya. Yang diminta kan ayam hitam. Bukan sembarang ayam. Dan praktek seperti ini sebenarnya adalah bentuk penghambaan kepada jin. Jadi yang pertama ini adalah merupakan kesyirikan. Yang kedua ini juga merupakan bentuk kezaliman karena menyakiti ayam. Jadi itu jelas adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihan yang merupakan ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Maka seperti penyembelihan saat Idul Adha ini juga merupakan ibadah. Hanya peruntukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bentuk penyembelihan tersebut adalah penyembelihan yang bukan merupakan ibadah namun sebagai bentuk ihsan. Itu berbuat baik. Nah, ini boleh. Seperti orang yang menyembelih kambing kemudian dia masak, dia panggil tetangga-tetangganya untuk makan. Ini boleh. Menyembelih hewan untuk memberikan makanan kepada orang lain. Ini boleh. Ini bukan merupakan penyembelihan yang ibadah yang apabila diperuntukkan kepada selain Allah menjadi sebagai bentuk kesyirikan. Ini adalah pembatal keislaman yang pertama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan pembahasan kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan ini sangat banyak. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala hanya menyebutkan satu contoh saja. Dan insyaallah nanti kita akan paparkan juga di antara macam bentuk jenis-jenis kesyirikan yang lainnya. Pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan sampai pada pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali dengan pembatal keislaman berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk, ada yang tanya. Apa pun mana baru dia kan ukut. Tanya lah. Masalah dulu. Ya, sisa apa?
Atau di sini ada pertanyaan langsung dulu Pak Reza, mungkin kita jawab yang di sini dulu Pak Reza. Baik. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya soal sekarang kita kan ada bermimpi. Apa? Mimpi. Mimpi. Iya. Ah, Jadi mimpi itu kadang-kadang kan ada yang banyak orang bermimpi kadang-kadang giginya patah, habis itu kerabatnya ada yang meninggal, kan banyak yang hal seperti itu. Apakah itu termasuk mimpi apakah itu termasuk syirik ataukah sama dengan ramalan? baik. Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Ini sebelum kita jawab pertanyaan yang dari Zoom tadi, di sini ada pertanyaan terkait dengan mimpi. Seorang yang melihat sesuatu yang buruk di dalam mimpinya, apakah itu musibah ataupun yang semisalnya, terkait dengan mimpi-mimpi buruk seperti ini, kita diajarkan untuk tidak menceritakannya. Kemudian yang kedua, selama orang tersebut tidak sampai membatalkan sesuatu yang hendak dia lakukan karena mimpi tadi, maka itu insya Allah tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah berniat ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba di malam hari dia bermimpi melihat sesuatu sehingga akhirnya dia mengurungkan, membatalkan apa yang hendak dia lakukan karena dia yakin kalau dia tetap lakukan nanti akan ada hal buruk yang akan terjadi bagi dirinya, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau sebatas mimpi tanpa ada keyakinan apa-apa dalam dirinya, namun dia justru kalau memang dia khawatir, dia minta pertolongan kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Sama halnya seperti tiarah. Tiarah ini adalah juga salah satu macam bentuk kesyirikan. Kata tiarah ini berasal dari kata tairun. Tairun artinya burung. Jadi ada orang yang menafsirkan segala sesuatu kebaikan dan keburukan berdasarkan gerakan-gerakan burung. Contoh, ada orang yang mencari burung gagak. Keyakinannya apa kadang-kadang orang? Ada yang meninggal. Atau orang yang silat-silat karena ada gaya burung, gaya ini sama kan? selama itu tidak ada hanya sebatas gerakan belaka, tidak ada meminta bantuan ke jin dengan yang lainnya, itu tidak mengapa. Tapi kalau dalam proses belajar silat tadi itu harus ada ritual-ritual tertentu, harus menyembelih ini dan itu, ada syarat-syarat yang harus dilakukan, puasa sekian hari atau menahan diri tidak memakan makanan tertentu, maka ini bisa jadi adalah merupakan bentuk kesyirikan. Nah, kata tiarah tadi, ada orang yang ketika melihat burung gagak berkeyakinan ada yang meninggal, atau ketika misalkan ada orang yang membawa kendaraan, tiba-tiba dia nabrak kucing, maka keyakinannya kucing itu harus dibungkus dengan pakaian yang dia pakai. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada yang pernah nabrak kucing? Ini tidak benar. Selama itu dilakukan oleh seseorang bukan karena unsur kesengajaan, maka itu tidak mengapa, tidak akan ada berakibat buruk bagi dirinya. Atau ada pula yang ketika dia tengah dalam perjalanan tiba-tiba melintas ular, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi jalan, tidak jadi berangkat, balik kanan, pulang saja. Karena ada keyakinan kalau dilanjutkan pasti ada musibah. Ini juga termasuk ke dalam tiarah dan ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena yang memberikan manfaat, mendatangkan madarat itu semata-mata hanya siapa? Allah. Tidak ada keterkaitan dengan makhluk-makhluk tersebut. Maka ketika ada orang yang sampai berkeyakinan tersebut, maka di antara bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,
Allahumma la khaira illa khairu. Tidak ada kebaikan kecuali hanya kebaikan dari Engkau ya Allah. Jadi tidak usah kita membatalkan apa yang hendak kita lakukan, tapi lanjutkan. Atau juga ada keyakinan orang yang membangun rumah. Ya teh kudo-kudo itu apa biasanya depan? Kalau tidak dia gitu apa keyakinannya? Kalau tidak diberikan itu ada keyakinan pasti ada hal buruk, ada anak buruk, tukang jatuh ataupun yang lain. Itu juga semuanya adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang dari Zoom bagaimana Pak Reza pertanyaannya? Barakallahu fikum, melakukan ibadah dengan tujuan untuk memberatkan timbangan kebaikan itu tidak salah. Justru itu yang kita diperintahkan. Kita beribadah untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan kalau kita melihat perumpamaan dari ibadah-ibadah. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan beratnya timbangan. Contoh seperti orang yang mengiringi jenazah dari rumah sampai disolatkan, atau dari rumah sampai disolatkan sampai selesai proses penguburannya, dia akan mendapatkan dua qirat, di mana satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Ini juga menunjukkan bahwa beratnya timbangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang dia sangat ringan diucapkan dengan lisan tapi berat timbangannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa tujuan seorang beribadah itu salah satunya juga apa? Untuk mendapatkan ganjaran pahala yang akan memberatkan timbangan ibadahnya. Jadi tidak mengapa. Memang itu seharusnya di dalam beribadah seseorang meniatkan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang memberatkan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Silakan. Ada yang lain? Masalah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada masalah. Baik, barakallahu fikum. Ini sama seperti yang tadi sudah kita sebutkan, pengobatan melalui bedah ayam. Pengobatan yang memindahkan penyakit ke telur ini juga merupakan mengandung unsur kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang mau tanya, terkadang kita bepergian mampu rencana menuju suatu tempat, kadang ada terbetik dalam hati, ada semacam firasat. Jadi rasa malas pergi ke sana. Apakah menurunkan kata hati perasaan, apakah merupakan salah satu bentuk kesyirikan atau dalam bentuk apa? Baik, barakallahu fikum. Ini terkait dengan firasat. Terkait dengan firasat, misalkan ada terdetik di dalam hati seorang rasa tidak nyaman atau
rasa malas untuk melakukan sesuatu sehingga dia tidak melakukan, maka ini bukan termasuk pada kesyirikan. Yang merupakan kesyirikan adalah seperti yang telah kita sebutkan tadi, tiara. Karena firasat seorang mukmin itu juga diantara salah satu hal yang mendatangkan kebaikan. Artinya seorang mukmin itu boleh memperturutkan firasatnya. Namun kalau dengan hewan, makhluk yang tadi yang membuat seseorang akhirnya merubah apa yang tadi sudah hendak dia lakukan, itu yang merupakan kesyirikan. Karena apa? Karena perbuatan makhluk itu sama sekali tidak dapat mendatangkan madarat apa-apa. Wallahu ta'ala. Ya, ganti-gantian Pak Reza, sekarang dari Zoom, setelah itu dari apa yang hadir di sini. Fadhal, silakan Pak Reza. Silakan Pak Reza. Barakallahu fiikum. Di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa syirik, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita suatu doa di mana maknanya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau jangan sampai melakukan kesyirikan padahal aku tahu itu adalah kesyirikan, dan aku juga meminta perlindungan kepada Engkau jangan sampai aku melakukan kesyirikan ketika aku tidak mengetahui itu adalah kesyirikan. Dengan itu insyaallah kita akan terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan. Allahu a'lam. Nah, silakan. Yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mengenai kata amin-amin tadi Ustaz. Apa seharusnya pengganti dari ucapan amin-amin yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama. Yang kedua mengenai pergi berobat. Ini kita berobat ke ahli, ya orang itu ahli dalam meracik ramuan, bukan dukun. Apakah hukumnya itu syirik? Apa enggak? Tapi dia itu bukan dukun, tapi ahli menangani suatu penyakit dengan ramuan-ramuan yang sudah mungkin turun-temurun diajarkan oleh orang. Baik. Baik, Ustaz. Dua pertanyaan ya. Iya, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa kata yang hendaknya diucapkan sebagai ganti dari Amin-amin. amin-amin? Kalau misalkan contoh kita melihat hal buruk yang dialami seseorang, kan tadi ada orang yang mengucapkan amin-amin ketika melihat ada sesuatu yang buruk pada orang lain, sehingga dia mengucapkan amin-amin. Jangan sampai seperti itu. Misalnya orang itu saya hamil. Ya, orang yang hamil melihat sesuatu sehingga dia mengatakan amin-amin dengan keyakinan jangan sampai beko anak di dalam kok. Iya. Seperti itu. Ungkapan yang seharusnya kita baca ketika kita melihat sesuatu yang buruk ada pada orang lain yang kita tidak menginginkan hal tersebut adalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungiku dari apa yang Allah ujikan kepadamu, dari ujian yang telah Allah berikan kepada dirimu. Ini ucapan yang hendaknya kita ucapkan. Jadi kita memuji Allah karena Allah telah menjaga kita tidak mendapatkan hal yang demikian. Kemudian pertanyaan yang
kedua tadi, bagaimana hukumnya berobat atau meminum ramuan obat yang dibuat oleh seorang, apakah ini merupakan kesyirikan atau tidak? Perlu kita ketahui ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ketika kita hendak berobat kepada seseorang, maka tidak ada salahnya kita menanyakan apa saja. Misalkan suatu racikan ramuan ini dibuat dari apa saja, itu adalah satu hal yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu agar dapat memastikan halal atau tidaknya ramuan tersebut. Jika sekiranya sudah dipastikan bahwa ramuan tersebut hanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan saja, dan sudah dapat kita pastikan tidak ada hal-hal yang haram di sana, dan dalam prosesnya pun tidak ada ritual apa-apa, hanya murni racikan-racikan saja, tidak ada bacaan-bacaan jampi-jampi yang kita tidak mengerti apa dibaca, maka boleh. Itu bukan merupakan kesyirikan. Tapi kalau sekiranya kita mengetahui ketika prosesnya itu ada bacaan-bacaan yang dia baca, namun kita tidak tahu apa yang dia baca, maka ini lebih baik ditinggalkan. Karena bisa jadi di antara bacaan yang dia baca itu ada bacaan kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Nah, Alhamdulillah. Fadhal. Kurang. Ya, silakan Pak. Barakallahu fiikum. Seorang yang takut akibat buruk dari dosa besar yang dia lakukan, itu tidak merupakan kesyirikan. Justru seharusnya rasa takut dia tersebut menjadikan dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi karena setiap dosa pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Allah menyebutkan balasan dari suatu keburukan adalah keburukan serupa. Jadi seharusnya rasa takut akan tertimpa sesuatu yang buruk itu menjadikan kita meninggalkan suatu perbuatan buruk. Ini bukan merupakan kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan dari teman-teman. Yang masalah Lanjut. yang tadi masalah ramuan tadi tak? Masalah ramuan. Ya. Jadi kadang-kadang yang ramuan sudah dibacakan, misalnya kayak apa dia 3 kali apa segala macam, dan ayat-ayat suci lah gitu kan. Apakah itu masuk dibolehkan syirik, apakah itu syirik atau dibolehkan gimana? Kadang-kadang kan ada yang saya sering dengar tuh, misalnya anaknya sakit dicampak gitu kan, ada banyak kayak gitu kan. Ada yang pakai daun jarak, itu kan banyak kayak gitu, bacakan Al-Fatihah, salawat Nabi ya, atau semacamnya. Itu apakah boleh? Baik. Barakallahu fiikum. Di sini ada pertanyaan, apakah termasuk syirik ketika berobat, dan ketika berobat itu ada dibacakan seperti Al-Fatihah, ayat kursi atau salawat. Ini membaca bacaan itu disebut dengan ruqyah. Dan ruqyah ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Seperti misalkan kita ambil air, kemudian kita bacakan, kemudian air yang dibacakan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan.
Yang diperbolehkan disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaannya jelas dan dapat dipahami. Ini boleh. Tapi kalau misalkan ketika membaca yang dibaca itu tidak jelas, maka ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan di dalamnya bisa jadi adalah merupakan unsur kesyirikan. Jadi kalau jelas bagi kita dia hanya membacakan Al-Fatihah, membacakan ayat kursi, membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau misalkan ketika ada yang sakit lantas dia tempelkan tangannya di tempat yang sakit, kemudian dia membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dia baca sebanyak 7 kali, itu boleh karena ini diantara cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia membacakan bacaan-bacaan yang tidak dapat difahami maknanya, tidak dimengerti, atau mungkin hanya terlihat mulutnya saja yang kamit, kemudian sudah itu dia ludah-ludahkan pulang, sudah itu tidak usah dilakukan karena bisa jadi di situ ada kesyirikan. Yang banyak anak-anak itu kan sakit campak, dari daun jarak. Ya. Jadi ini terkait dengan sebabnya. Sebab itu ada 2. Yang pertama ada sebab namanya sebab syar'iyyah, dan yang kedua ada yang disebut dengan sebab kauniyah. Sebab syar'iyyah adalah segala sesuatu yang berdasarkan syariat, berdasarkan dari Al-Quran ataupun Sunnah, dijelaskan bahwa itu memang memiliki manfaat. Contoh seperti hamba sauda, jintan hitam, atau seperti kurma ajwa, atau seperti daun bidara misalkan. Ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh syariat memiliki manfaat, maka itu disebut dengan sebab syar'iyyah. Ada yang namanya sebab-sebab kauniyah, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan penelitian ataupun berdasarkan ilmu itu memang memiliki manfaat. Yaitu seperti yang dedaunan yang memang setelah dilakukan penelitian memang ada manfaatnya. Seperti daun bungo rayo kadang-kadang kan itu diremas kemudian diminum. Itu dapat mendinginkan perut. Itu boleh. Tapi kalau sesuatu yang secara logika tidak ada masuk logika, ilmu pengetahuan pun tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa dia dapat memberikan manfaat, maka itu tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita yakini dia dapat memberikan manfaat, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Seperti keyakinan orang dengan batu petir. Tahu batu petir? Ada yang dulu tuh yang punya anak itu batunya dicelupkan ke dalam air, kemudian orang berburu batu P. Orang sehat jadi kehilangan akal sehat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bebas saja Pak. Yang di kalau ada sambil makan mungkin Ustaz yang ditanyakan si Heru tadi, ya, cuma mimpi gigi patah biasanya ada rencana meninggal. tidak boleh kayak gitu. Boleh dia yakini ya, digigit Karena banyak hal yang seperti itu nggak boleh diyakini. Atau misalkan ada yang kalau giginya patah campakkan ke bawah, gigi bawah patah. Dan tadi bilang apa? Yang bilang memindahkan penyakit dari campak
itu ceritanya. Memindahkan atau Mengeluarkan penyakit apa? Memindahkan Ayo, panas. jalan. Memindahkan panas ya. itu enggak, karena memang daun itu tuh memang menyerap Iya, panas. iya. Memang itu ya. Nggak apa-apa. Jangan ada mantangan Itu ya, daun- tahu lah. Daunnya bersama dengan daun bidara ya? Beda. Tidak. Lain daun darah itu lebih mengatakan apa yang lebih benar. Ya. Iya, bukan banyak kayak gitu kan. Baca selawat Nabi, tak pelan itu kan. Ada di ini ada daun tempel. Kayak gitu orang. Nggak usah dibacakan sholawat, cukup ditempelkan aja. Bismillah aja lah. Banyak yang jadi. Baca tuh Bismillah lah. Banyak tuh yang lain jadi ditiru. Itu adalah Ayo lah. Kau ada cesta di antara dosa besar itu dari kitab Bukhari 65 ada 3 tandingan, membuat tandingan bagi Allah, membunuh anak sendiri karena takut makan dengan kita, menzinai istri tetangga, itu dosa besar ya Ustaz. Ya. Nah, yang tandingan Allah itu masuk syirik, itu gimana Ustaz? Ya syirik menjadikan Nah, apa contohnya kita? contohnya tadi kan Allah sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan menghilangkan madarat kecuali hanya Allah. Nah, kalau sampai kita berkeyakinan ada makhluk yang dapat memberikan manfaat, ada yang dapat meningkatkan madarat, berarti itu telah kita yakini bahwa ada apa? Sesuatu yang sama dengan Allah, menjadikan tandingan bagi Yang bisa menghilangkan Iya. gitu tadi. ya, Menghilangkan bala. ya. Jadi tukang jadi ada tanya terang dia dan Bisa.